Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di malam hari ini? Bahagia sekali saya Satirul Lambang bisa hadir menyapa Anda. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, gimana kabarnya? Buat teman-teman yang baru sampai di rumah karena mungkin ada berbagai aktivitas yang teman-teman lakukan di luar sana ya, dan sekarang mungkin baru tiba di rumah. Mudah-mudahan rasa lelahnya bisa terobati ketika bertemu dengan keluarga tercinta. Ketika seorang suami ketemu lagi sama anak-anak, sama istrinya, mudah-mudahan juga hatinya lebih tenang ya. Dan saya berharap tentunya lelahnya menjadi pahala ya buat para suami-suami, para ayah yang hari ini sudah berjibaku seharian beraktivitas di luar demi menafkahi keluarga. Masya Allah. Ya, di malam hari ini teman-teman saya akan membacakan sebuah kisah. Ini sekali lagi kisah yang sudah pernah tayang, tapi mungkin ini bisa kita simak kembali. Banyak ibroh pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Dan teman-teman, buat Anda yang sementara menyimak, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Semoga saja banyak teman-teman kalian yang bisa menyimak kisah di malam hari ini ya. Dan buat teman-teman semua, mohon dikabari ke saya apabila suara nasyidnya kebesaran ya atau over, sementara suara saya kekecilan, dikabari ya, supaya kita bisa mendengarkan kisah di malam hari ini dengan baik dan nasyidnya berimbang dan juga tidak terlalu over, supaya kisahnya dominan untuk kita simak. Buat teman-teman yang mau salam sapa, silakan ketik di kolom komentar, nanti saya akan sapa ya. Jadi buat yang mau disapa, silakan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dan teman-teman, buat kalian juga yang malam hari ini mungkin sudah di pembaringan tapi masih pegang smartphone dan juga masih mendengarkan saya di malam hari ini, selamat beristirahat aja ya. Tapi tidur bersama handphone itu nggak baik untuk kesehatan sebenarnya. Jadi kalau mau tidur, matikan handphonenya atau dalam posisi offline supaya tidak mengganggu aktivitas tidur kita, signalnya juga tidak mengganggu kesehatan kita teman-teman. Oke, bantu share dulu buat teman-teman semua sebelum saya bacakan kisah di malam hari ini. Yang pasti kisahnya mantap, kisahnya juga mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran dan hikmah di balik kisah ini. Penyesalan seorang suami dari Fahmi di Jawa Timur ya. Ini teman-teman kepentingan konten sih ya, karena kisahnya sudah pernah saya bacakan, tapi nasyidnya masih nasyid ya akhi, sehingga diminta oleh YouTube untuk menghapusnya, sehingga saya hapus ya. Jadi sekarang saya rubah backsoundnya. Setelah ini saya upload di channel YouTube saya ya. Tadinya saya tidak mau siaran langsung, saya mau rekaman saja, kemudian saya upload ke YouTube. Tapi nggak apa-apa, berbagi kisah buat teman-teman yang ingin bernostalgia. Oke. Dafa Ramadhani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raha Sultra hadir, semoga sehat Ustadzku selalu. Semoga Ustadz sehat selalu, amin. Di Raha ya? Iya, istri saya juga orang Raha. Nas Eltami hadir, amin, semoga berkah. Suaranya nasyidnya cukup. Salam buat keluarga besar di Sorong dan salam untuk ustadz-ustadz di SP3 Sorong. Masya Allah. Siapa lagi nih? Dinda Monika Sari, Assalamualaikum. Pendengar Palembang hadir, Masya Allah. Mantasya Az-Zahra, Assalamualaikum, hadir dari Takalar. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, saya akan langsung bacakan kisah di malam hari ini. Penyesalan seorang suami dari Fahmi di Jawa Timur. Yuk kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Duran yang beriman, penyesalan memang selalu datang terlambat pada kehidupan kita. Dan penyesalan terkadang memberi duka yang mendalam pada kita. Di saat mengenang kembali sejarah silam yang menjadi penyebab penyesalan itu muncul. Demikian yang aku alami saat ini. Duka yang teramat kini masih mendera dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Saat menyadari bahwa saat ini aku tengah kembali menyendiri. Setelah setahun silam orang yang sangat mengasihi aku, orang yang sangat peduli pada aku, telah dipanggil oleh Allah. Pendengar, aku adalah seorang lelaki yang telah membina mahligai rumah tangga bersama seorang wanita. Kuakui, memang pernikahan ini terjadi karena perjodohan yang diinginkan oleh kedua orang tua kami masing-masing. Sebab orang tuaku dan orang tua Maryam, nama istriku, masih memiliki ikatan keluarga. Meskipun ikatan itu tidak terlalu dekat, akan tetapi masa kecil mereka hingga dewasa dan menikahnya pun hampir selalu bersama, yaitu ayahku dan ayahnya Maryam berteman sejak kecil. Hingga kesepakatan untuk menjodohkan kami selaku anak-anaknya tidak bisa dielakkan lagi. Jujur, aku sendiri awalnya tidak begitu respek dengan perjodohan itu. Dan ketidakrespekan itu bukan tanpa alasan. Betapa tidak. Pertama, usiaku dan Maryam terpaut 4 tahun. Saat menikah saat itu, usia Maryam memasuki 28 tahun. Sementara aku masih berusia 24 tahun. Yang kedua, Maryam memiliki latar belakang pemahaman keagamaan yang sangat kuat. Sementara aku mengenal Islam hanya dari kulitnya saja. Ya, Islam KTP lah. Maka dari perbedaan itulah membuat aku jadi tidak respek dengan rencana perjodohan itu. Sementara aku dengar dari beberapa teman kampusku yang mengenal organisasi di mana Maryam bernaung. Katanya hampir semua, bahkan mungkin semua wanita seperti Maryam yang taat dalam memegang syariat Islam serta menggunakan cadar. Mereka itu memiliki impian ingin menikah dengan lelaki yang memiliki ketaatan yang sama seperti mereka. Soleh, berjenggot, dengan celana di atas mata kaki. Dan aku sendiri yakin saat perjodohan itu direncanakan, ada sejuta protes di hati Maryam, menyadari bahwa lelaki seperti akulah yang dijodohkan dengannya. Tetapi kondisilah yang tidak membuatnya sanggup untuk melawan keinginan orang tuanya. Apalagi aku juga sangat mengenal watak orang tua Maryam yang keras. Begitulah. Tidak pernah terlintas dalam benak kami berdua bahwa justru perbedaan itu menyatukan kami berdua dalam sebuah ikatan pernikahan yang suci. Dan setuju atau tidak, ikhlas atau tidak, akhirnya kami menikah. Awal kebersamaan kami, dan itu menjadi awal kebersamaan kami menjalani hidup rumah tangga. Pendengar yang baik, usai pernikahan tersebut dilaksanakan, terasa ada banyak hal yang lain kurasakan. Betapa tidak, aku lelaki yang tidak memiliki bekal pengetahuan agama, lantas harus menikah dengan seorang gadis muslimah yang taat dan bercadar pula. Banyak hal berkecamuk dalam benakku. Haruskah aku hidup dalam bayang-bayang istriku dan turut ikut arus dengan kehidupan yang kental dengan agama itu? Atau sebaliknya, haruskah aku memaksanya untuk ikut arus dengan kehidupanku yang santai dan apa adanya ini? Pikiran-pikiran itulah mulai muncul dalam benakku di awal pernikahan kami. Dan aku sendiri bingung
Mau dibawa kemana rumah tangga kami yang dibangun dengan banyak perbedaan saat itu? Jujur, sebenarnya aku melihat dan menyaksikan sendiri bahwa istriku adalah istri yang sangat baik. Melayaniku dengan sepenuh hati dalam segala hal. Meskipun aku tahu mungkin tidak ada cinta di hatinya untukku. Tetapi tidak sedikit pun kata-kata protes keluar dari bibirnya. Setiap hari aktivitas ibadahnya pun masih terus berlangsung, tanpa sedikit pun mengusik ketenanganku. Maksudku, tak sedikit pun dia mengoceh memintaku untuk sholat bila tiba waktu sholat. Semuanya berlalu begitu saja. Demikian pula aku sering mendapatinya selalu eksis mendirikan sholat malam, dan aku pun tidak pernah memprotesnya. Pendengar, waktu terus berlalu dan tanpa terasa, pernikahan kami telah membuahkan hasil. Di mana setahun setelahnya lahirlah bayi mungil hasil pernikahan kami. Bayi laki-laki yang akhirnya aku beri nama Franz. Meskipun ibunya sering memanggilnya Ahmad. Lucu memang. Bila bayi itu berada di tanganku, maka aku memanggil dia dengan sebutan Franz. Biar keren dan ikut perkembangan zaman. Cara pandangku terhadap nama-nama anak di zaman modern ini seperti itu. Sementara bila si kecil mungil itu berada dalam buayan Maryam, maka namanya berubah menjadi Ahmad. Pernah beberapa kali aku menegurnya. Hei, di zaman semodern ini, kok masih pakai nama Ahmad sih? Yang keren dikit dong. Seperti nama yang sudah kukasih padanya, Franz. Supaya gak malu-maluin. Zaman modern kok masih pakai nama Ahmad? Apa kata dunia? Itulah celotehku setiap kali mendengar istriku memanggil Franz si kecil jagoanku dengan sebutan Ahmad. Tetapi tidak ada sedikit pun Maryam menanggapi celotehanku. Dan semua berjalan begitu saja. Pendengaran yang baik. Jujur, ada satu hal yang paling membuat aku jengkel dari istriku. Di tengah aktivitas kantorku yang padat, dari dulu sampai memasuki setahun pernikahan kami, pasti setiap hari Selasa, dia selalu meminta diantarkan ke rumah gurunya. Murabbiyah katanya. Nggak tahu, tarbiyah atau apalah. Dan pasti setiap hari Selasa itu, pertengkaran pun sering terjadi. Betapa tidak? Aku yang sibuk dengan pekerjaan kantor harus menerima telepon dan SMS darinya meminta diantarkan ke rumah gurunya itu. Dan kalau telepon dan SMS-nya nggak dibalas, pasti akan disusul dengan telepon dan SMS susulan. Abi, tolong antarkan Umi tarbiyah dong. Tinggal sejam lagi tarbiyah akan dimulai nih. Begitu gambaran SMS-nya padaku setiap menjelang waktu tarbiyahnya dimulai. Dan selalu dikirimkannya dengan SMS susulan yang bunyinya tambah membelas, penuh pengharapan. Dan akhirnya membuatku mau tidak mau harus pulang ke rumah dan mengantarnya ke tempat tarbiyahnya. Pokoknya sejak saat itulah setiap hari Selasa pasti masalah yang timbul itu saja. Dan aku sangat jengkel sekali bila harus pulang ke rumah dari kantor hanya untuk mengantar dan menjemputnya lagi. Jadinya sebelum mengantar dan menjemputnya, pasti selalu diawali dengan pertengkaran kecil. Aku sendiri sudah pernah mengingatkannya untuk berhenti menekuni tarbiyah itu. Tapi di setiap permintaan itu dilontarkan, pasti air matanya akan mengucur deras sambil berujar, Abi, maafkan Umi ya. Bukannya Umi tidak mentaati perintah Abi, tapi Umi mohon, jangan putuskan tarbiyahnya Umi. Sebab bila itu terjadi, pasti hati Umi akan terasa gersang karenanya. Sebab dari waktu sepekan, hanya ada satu hari Umi berkumpul dengan teman-teman Umi dan membicarakan kondisi umat saat ini, serta hal-hal lain yang bisa membuat Umi merasa damai dalam menjalani hidup ini. Jujur mendengar permintaannya membelas itu, sedikit membuatku tergugah dan sedikit penasaran. Apa sih tarbiyah itu? Kok istriku selalu memberi alasan bahwa hatinya akan selalu tenang dan damai kalau ikut tarbiyah? Maksudnya apa sih? Gak paham deh, ujarku dalam hati. Dan hal lain yang membuat aku tidak suka adalah panggilan sayangnya padaku, Abi.
Apa nggak ada panggilan yang lebih keren? Papi kek? Kang Mas kek? Kok panggil Abi? Pernah beberapa kali saat tamuku dari kantor datang ke rumahku panggil dia dengan sebutan Mami. Saat aku minta dibuatkan minuman. Tetapi malah dijawabnya, "Iya Abi." Jengkelnya aku saat itu. Entahlah, mungkin karena sudah terbiasa, jadinya dia selalu keceplosan. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya bahwa panggilan Abi dan Umi itu kuizinkan diberlakukan saat berdua saja. Selebihnya harus komitmen dengan panggilan Papi dan Mami saat ada orang. Tetapi dasar dikarenakan apa? Selalu saja dia lupa dengan kesepakatan itu. Pendengar, kuakui bahwa istriku begitu baik padaku. Bahkan di mataku hampir-hampir tidak ada cacat dalam celahnya, kebaktiannya padaku. Dari sisi biologis aku selalu dipenuhi. Keperluan harianku pun tidak sedikit pun terabaikan olehnya. Tetapi yang membuat aku sedikit jengkel dan sangat jengkel adalah aktivitas dakwahnya masih terus berjalan. Bahkan teman-temannya selalu datang ke rumah untuk menimba ilmu darinya. Katanya mutarobiahnya. Jujur aku sendiri gak masalah bila ada yang datang bertamu ke rumah. Tetapi kalau sudah ditentukan hari yang rutin, kemudian dengan jumlah tamu yang berpakaian sama dengan jumlah yang tidak sedikit, apa nantinya tanggapan para tetangga? Dan hal itu pun menjadikan pertengkaran kecil di antara kami. Umi, aku malas jadi bahan omongan orang. Katanya kita memelihara aliran sesat lah, aliran yang tidak jelas lah. Bisa gak sih untuk yang satu ini Mami ikut perintah Papi? Please, tolong jangan bawa teman-teman Mami ke rumah. Apalagi mereka ngumpul hampir setiap pekan sekali. Celotehku di satu hari. Astagfirullah Bi, mengapa Abi mempersoalkan pandangan tetangga ketimbang pandangan Allah? Insya Allah dalam rutinitas tarbiyah Umi ini tidak sedikit pun kaitannya dengan aliran sesat atau apalah yang mereka tuduhkan. Semua ini hanyalah pengajian biasa Bi, yang hanya memperdalam hafalan-hafalan Al-Quran dan hadis, dan mengevaluasi diri-diri kita melalui majelis ilmu seperti ini. Tidak lebih Abi, demi Allah. Pokoknya Papi tidak setuju. Apapun alasannya, kalau Mami mau menghidupkan majelis-majelis ilmu seperti yang Mami bilang itu, maka silakan cari tempat lain. Jangan di rumah ini. Ujarku lagi. Tapi Bi, kalau Umi mencari tempat lain, itu artinya akan menjadi 2 hari dalam sepekan Umi keluar rumah. Dan itu artinya akan menyita waktu Abi untuk antar jemput Umi. Bukankah Umi tidak suka bila Umi merepotkan Abi? Umi mohon sama Abi, mohon diizinkan Bi. Semoga dengan berlalunya waktu, para tetangga perlahan-lahan akan faham. Dan insya Allah Umi pula akan bersilaturahim ke rumah ibu-ibu tetangga untuk bersosialisasi dengan mereka tentang hal ini. Insya Allah mereka akan faham kok Bi, dan akan balik mendukung majelis ini. Umi hanya mohon dukungan Abi saja, ujar istriku. Terserah Mami saja deh. Pokoknya Papi tidak akan ikut campur bila ada para tetangga yang mengamuk gara-gara masalah ini. Dan kalaupun itu terjadi, silakan Mami sendiri yang berurusan dengan mereka. Celotehku sambil berlalu meninggalkan istriku yang tertunduk diam. Ku dengar suara paraunya berujar, "Insya Allah Bi." Pendengar yang baik, perjalanan waktu semakin membawa pernikahan kami pada usia yang lebih dewasa. Dan Alhamdulillah, di tahun ketiga pernikahan kami, lahir lagi bayi mungil kecil dari rahim istriku. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu bernama Jessica, agar lebih keren. Meskipun seperti halnya Franz, istriku memberi nama lain Jessica dengan panggilan Fatimah. Aduh, kuno banget, ujarku dalam hati mendengar panggilan Fatimah dari mulut istriku saat menggendong Jessica. Dan begitulah, terasa aneh memang. Persatuan kami dalam sebuah ikatan pernikahan tidak lantas membuat kami bersatu dalam hal-hal yang prinsip, termasuk pada pemberian nama putra-putri kami. Jadilah 2 nama sekaligus disandang oleh putra-putri kami, Franz dan Jessica, sapaan akrabku untuk kedua permata hatiku. Sementara Ahmad dan Fatimah, sapaan akrab ibunya untuk keduanya. Terasa aneh memang, tetapi itulah yang telah terjadi dalam pernikahanku. Dan tidak hanya itu saja,
Dalam panggilan pun aku dan istri sering ada perbedaan yang kontras di antara kami. Aku terbiasa menggunakan sapaan papi dan mami untuk kami berdua. Sementara itu istriku terbiasa dengan gelar abi dan umi. Pokoknya aneh banget deh kalau dibayangkan. Tetapi ini realita teman-teman. Ini fakta. Pendengar, suatu hari terjadi pertengkaran hebat antara aku dan Mariam. Seperti biasa masalahnya adalah mengantarnya ke tempat tarbiyah. Saking jengkelnya aku karena sudah kuperingati agar berhenti dari aktivitas itu. Akhirnya aku tidak menggubris permintaannya. Ku marahi dia dengan kemarahan yang luar biasa marahnya menanggapi permintaan itu. Bahkan kepadanya kulontarkan makian tak layak yang dilontarkan karena saking ngototnya istriku meminta diantarkan ke tempat tarbiyahnya. Dasar istri durhaka. Ditaruh di mana ilmu yang kau pelajari itu, ha? Sampai-sampai begitu kerasnya membantah keinginan suami? Atau memang kau mau cari-cari alasan supaya papi murka dan naik pitam gitu? Bukankah papi sudah ingatkan, kalau masalah mengantar saja yang selalu jadi soal, berhenti saja. Apa susahnya sih? Tapi kalau mami mau ngotot ikut tarbiyah lagi, silakan. Tapi ingat, jalan sendiri dan pulang ke rumah juga sendiri. Aman kan? Jujur ya, sebenarnya papi dari dulu tidak suka dan tidak respect dengan aktivitasmu ini. Tapi karena setiap kali kau memohon dengan tetesan air matamu itu, maka papi pun mengizinkannya. Tapi kalau begini caranya, kayaknya papi sudah tidak respect lagi. Papi pun, jadi untuk kali ini, mami dengarkan papi. Tolong berhenti ikut tarbiyah itu. Titik. Ujarku dengan kemarahan yang sudah memuncak sampai ke ubun-ubun. Hingga akhirnya dia melontarkan kata-kata yang membuatku sedikit terdiam dan tak berkutik. Abi, andai tidak menjaga kehormatanku sebagai seorang istri yang tidak pantas keluar rumah tanpa mahram, maka mungkin Umi tidak akan pernah membalas seperti ini pada Abi. Dan mungkin Umi sudah keluyuran sendiri sesuka hati Umi layaknya wanita-wanita lain yang kelayapan sesuka hati mereka, meski tanpa sepengetahuan suami-suami mereka. Umi hanya ingin agar kemurkaan Allah tidak menimpa Umi manakala Umi keluar bepergian tanpa mahram Abi. Padahal Umi telah memiliki mahram. Apalagi kantor Abi sangat dekat dengan rumah kita. Dan waktu tarbiyah Umi pun selama ini bertepatan dengan waktu istirahat kantor Bi. Apa Umi salah bila Umi meminta sedikit waktunya Abi untuk sekedar mengantar Umi ke tempat tarbiyah? Maafkan Umi bila sudah membuat Abi marah. Hukum Umi bila salah. Cambuk Umi Bi bila Umi hilaf. Tapi sekali lagi semua ini Umi lakukan untuk menjaga kehormatan Umi sebagai seorang istri. Terus terang Umi sering merasa cemburu dengan teman-teman tarbiyah Umi. Umi cemburu melihat kebahagiaan mereka yang begitu datang tarbiyah diantar oleh suami-suami mereka dengan penuh cinta. Dikecup sebelum mereka berpisah dan dijemput lagi dengan penuh kesabaran meskipun suami-suami mereka jauh lebih sibuk dari Abi. Bahkan Umi sangat cemburu melihat salah seorang teman Umi yang rumahnya tidak jauh dari tempat tarbiyahnya. Tetapi suaminya tidak sedikit pun membiarkan istrinya keluar rumah tanpa didampinginya. Lalu ditinggalkan pekerjaannya hanya untuk mengantar istrinya Bi. Rumahnya dekat dengan tempat tarbiyah. Sekali lagi maafkan Umi Bi. Maafkan. Jawab istriku dengan derayan air mata. Mendengar semua itu hatiku sedikit tersentuh. Ada keharuan mengalir dalam hatiku. Akan tetapi buru-buru perasaan itu kutepis dan berlalu meninggalkannya. Pendengar, hingga suatu hari ketika usia pernikahan kami memasuki tahun kelima, terjadi kejadian tragis pada istriku. Sebuah kejadian yang membuat mata hatiku terbuka dan menyadari kehilafanku. Iya, suatu hari istriku meminta diantarkan tarbiyah. Dan dengan hati yang menggerutu, aku mengantarnya ke tempat tarbiyah. Tetapi sebelumnya aku sudah ingatkan dia agar setelahnya dia naik angkot sendiri pulang ke rumah. Pada hari itu aku sebetulnya tidak sedang banyak kerjaan. Bahkan saat itu aku sedang santai di rumah bersama kedua permata hatiku, yang memang hari itu aku minta pada istriku untuk meninggalkan mereka di rumah bersama ibuku, nenek dari anak-anakku. Hingga beberapa waktu kemudian datang sebuah SMS di handphoneku. Ya, sebuah SMS dari istriku yang berbunyi, Assalamualaikum. Afwan Bi,
Alhamdulillah Umi sudah selesai tarbiyah. Bisa jemput Umi sekarang. Begitulah isi SMS dari istriku yang hanya kubaca saja. Lalu kuletakkan kembali HP-ku. Beberapa menit kemudian masuk lagi SMS darinya dengan bunyi, "Afwan Bi, semua teman-teman Umi sudah dijemput suami-suami mereka. Tinggal Umi sendiri di sini. Tuan rumahnya juga mau keluar sekeluarga." Maksudnya murabiahnya sekeluarga. Sementara waktu mau maghrib, "Tolong jemput Umi ya." Isi SMS itu lagi. Tapi lagi-lagi SMS itu hanya kubaca dan kuletakkan kembali handphoneku di meja TV. Beberapa kali ku dengar handphoneku berdering dan aku berpikir bahwa itu telepon dari istriku. Hingga SMS terakhir darinya kembali masuk ke handphone. "Afwan Bi, Abi sakit ya." "Ya udah kalau gitu. Umi mohon izin naik angkot ya. Doakan Umi semoga sampai dengan selamat ke rumah. Umi sayang sama Abi. Umi sangat mencintai Abi." Isi SMS istriku yang ketiga kalinya. Hatiku lega saat membaca SMS itu. Dan itu artinya aku tidak perlu lagi menjemputnya. Aku sendiri berharap bahwa ini adalah awal yang baik baginya, supaya kedepannya dia bisa mandiri dan berangkat sendiri ke tempat tarbiyahnya sendiri. Pendengar, malam semakin larut, namun istriku tidak kunjung tiba ke rumah. Padahal prediksiku 2 jam yang lalu seharusnya dia sudah tiba di rumah. Tapi kok hingga 2 jam berlalu, dia tidak kunjung tiba. Ada apa gerangan? Apa dia tidak tahu jalan pulang? Aduh, gimana nih? Ujarku dalam cemas. Beberapa kali aku hubungi nomor handphonenya, tapi tidak dijawab-jawab. Dan itu membuat aku lebih bertambah cemas. Ditambah lagi dengan Frans yang mulai rewel karena mungkin rindu dengan ibunya. Sebab memang hari ini adalah hari pertama ibunya tarbiyah tanpa mengajak Frans dan Jessica. Ada apa dengan Maryam ya? Ya Allah, ada apa dengan istriku? Ujarku semakin cemas. Dan entah mengapa, malam itu perasaanku sedikit berbeda dari biasanya. Aku merasakan seperti sangat mencintai istriku dan begitu takut kehilangannya. Bahkan aku merasa bahwa hari itu entah mengapa, rasa rinduku tiba-tiba mulai menyelinap dalam batinku. Ada apa ini? Pendengar, hingga beberapa jam kemudian handphoneku berdering. Dan alhamdulillah, ternyata nomor istriku menelpon. Hatiku sangat girang saat itu. Dengan buru-buru ku angkat teleponnya. "Halo? Mami di mana? Kok belum nyampe-nyampe?" Tanyaku dengan nada cemas. Tetapi alangkah kagetnya aku ketika mendengar bukan suaranya menjawab, melainkan suara seorang wanita yang sangat asing di telingaku. "Maaf Pak, HP ini milik istri Bapak ya?" Begini Pak, tadi sore sekitar 3 jam yang lalu, istri Bapak mengalami kecelakaan. Beliau ditabrak mobil saat keluar dari masjid dan tubuhnya menghantam tembok pagar masjid Pak. Sepertinya beliau lagi menunggu angkot dan singgah sebentar untuk sholat maghrib di masjid. Mobil yang menabraknya sudah melarikan istri Bapak ke rumah sakit terdekat, tetapi di tengah perjalanan karena banyaknya darah yang keluar, istri Bapak tidak tertolong. Sekarang, istri Bapak di rumah sakit Fulan, tepatnya di kamar jenazah. Mohon Bapak segera datang." Jawab wanita itu terbata, memberikan keterangan atas kondisi istriku. Dengan sedikit gemetar, seakan tidak percaya, tiba-tiba handphone yang ada dalam genggamanku terlepas dan terjuntal ke lantai. Air mataku tiba-tiba turun dengan deras dari kelopak mataku. Sedih, menyesal atas semua kelakuanku selama ini padanya. Dan dengan masih perasaan tidak percaya, aku segera bergegas ke rumah sakit tersebut. Bergegas aku ke kamar jenazah, mengikuti arahan salah seorang petugas jaga. Dan subhanallah, kusaksikan dengan mata kepalaku sendiri tubuh istriku yang terbaring kaku bersimbah darah. Di tubuhnya masih lengkap dengan pakaian syar'i dengan cadar hitamnya, masih menutup wajahnya. Menurut salah seorang wanita yang berdiri tak jauh dari ranjang di mana istriku dibaringkan, yang ternyata wanita yang menelpon aku dan mengabarkan istriku kecelakaan saat itu. Menurutnya mereka dan tim medis sengaja tidak membuka pakaian yang dikenakannya karena permintaan. Menurutnya,
Mereka dan tim medis sengaja tidak membuka pakaian yang dikenakan wanita bercadar itu. Atas permintaannya, saat sekarat manakala dilarikan ke rumah sakit, beliau meminta agar jangan sampai ada lelaki yang menyentuhnya dan membuka auratnya sampai keluarganya datang menjemputnya. Wanita tersebut menuturkan dalam wanita tersebut dengan derayan air mata menuturkan, menurutnya lagi, saat sekarat tak ada sedikit pun tanda-tanda kesakitan pada wajah istriku. Bahkan hingga nyawanya berpisah dengan raganya. Ya Allah, betapa mulianya hati istriku. Hingga dalam keadaan sekarat pun dia masih meminta agar kehormatannya tetap dijaga. Perlahan bayangan masa lalu kami kembali terpampang jelas di benakku. Betapa istriku takut bepergian sendiri tanpa ada mahram. Betapa kuatnya dia menjaga kehormatannya sebagai seorang muslimah. Tetapi aku telah lalai dalam menjaganya. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku. Terlalu banyak dosa yang telah kuperbuat selama ini padanya. Pendengar yang beriman, hingga saat ini kesedihan itu masih terus menggerogoti perasaanku. Meskipun sebuah kesyukuran sendiri buatku. Sebab setelahnya, hidayah ini menyapa aku. Tetapi sungguh, hanya Allah yang tahu isi hati ini. Bahwa hingga hari ini aku belum bisa melupakannya. Dan belum bisa memaafkan diriku sendiri. Apalagi mengingat betapa mulianya hati istriku. Jujur selama pernikahan kami, tidak pernah satupun dia kuberikan uang dari gajiku. Bahkan dia tidak pernah tahu berapa penghasilanku setiap bulannya. Masya Allah, begitu sabarnya dia padaku. Dan yang lebih membuatku sangat bersedih, tidak pernah satu kali pun selama pernikahan kami aku membelikannya pakaian yang syar'i. Seingatku pakaian muslimah syar'i yang dipakainya selama ini adalah pakaian yang memang telah dimilikinya sebelum menikah denganku. Dan lagi-lagi dia tidak pernah mengeluh padaku. Kudapati pula jubah yang dipakainya saat kecelakaan itu telah sobek di bagian punggungnya. Dan dari sobekan itu sudah ada jahitan-jahitan sebelum yang telah lapuk. Andai saja dia tidak memakai jilbab besar, mungkin sobekan itu akan terlihat jelas. Dan hal lain yang membuat aku semakin pilu adalah dokter memberikan keterangan bahwa ada janin yang diperkirakan berusia 6 pekan dalam kandungan istriku. Dan aku tidak mengetahuinya. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni aku ya Allah. Kasihan Maryam. Kasihan istriku. Betapa sabarnya dia menghadapiku selama ini. Pendengar Nuran yang beriman, alhamdulillah saat ini aku telah aktif tarbiyah. Andai istriku masih ada, pasti dia akan bahagia melihat aku saat ini yang alhamdulillah telah tersentuh hidayah. Sayang, dia telah tiada. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kenangan-kenanganku bersama dirinya dan juga Ahmad dan Fatimah. Duhai mujahidahku tersayang, maafkan Abi yang telah melalaikanmu. Abi tahu berlarut-larut dalam kesedihan ini tidak baik. Tetapi kesedihan ini entah mengapa tidak pernah lekang dari perasaan Abi. Abi janji pada Umi akan menjaga Ahmad dan Fatimah, mujahid dan mujahidah kita tercinta. Insya Allah mereka akan tumbuh dengan akhlak seperti uminya, atau mungkin lebih dari Abi dan uminya. Selamat jalan wahai mujahidahku tersayang. Semoga Allah menerima semua amal ibadahmu dan menempatkanmu di jannahnya yang tertinggi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama saya di malam hari ini dalam program Kisah Nyata, penyusulan seorang suami dari Fahmi di Jawa Timur. Baru saja hadir, saya bacakan. Ini kisah lama yang saya baca kembali. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kisah yang saya bacakan di malam hari ini.
Betapa mulianya hati seorang perempuan dinikahi oleh seorang lelaki yang eh, jauh dari pemahaman agama, tapi beliau bersabar. Beliau juga sangat menjaga kehormatannya, bahkan sampai meninggal dunia pun saat-saat beliau sedang sekarat, beliau tetap meminta kepada orang-orang di sekelilingnya agar tidak membuka auratnya sampai ada keluarganya yang datang mengambil jenazahnya nanti. Masya Allah, luar biasa banget. Dan yang luar biasanya itu adalah kesabarannya, teman-teman. Karena ternyata selama pernikahan sudah 5 tahunan ini sudah punya 2 anak dan mau 3 ternyata ada janin dalam kandungannya. Dia tidak pernah mengeluh sama sekali soal uang jajan, tidak pernah minta sama sekali dibelikan pakaian selama 5 tahun loh. Menurut Fahmi, pakaian syar'i yang dia pakai selama ini itu adalah pakaian bawaan dari gadisnya, dari masa-masa gadisnya. Dan Fahmi sendiri tidak pernah membelikannya pakaian syar'i. Ya, bahkan jubah yang terakhir dia dipakai tersebut sampai kecelakaan itu terjadi adalah jubah yang sudah usang, sudah ada robekan di bagian bahunya, dan itu sudah beberapa kali dijahit. Ya, jahit tambal ya, tambal sulam, gimana gitu ya. Ya, jadi Masya Allah, dan dia tidak pernah mengeluh. Ya, dia juga tidak pernah mengklaim sebagai seorang wanita yang soleha, ya. Tidak pernah memaksakan apapun. Beliau berdakwah lewat perilaku kepada suaminya, ya, mulai dari akhlak yang selalu dia jaga, sholat lainnya juga yang selalu terjaga, dan banyak hal yang beliau selalu jaga sehingga memang sangat terekam di hati Fahmi. Sayangnya hidayah Allah itu datang kepada sang suami justru pada saat istrinya telah tiada, ya, qadarullah. Mudah-mudahan ini tidak menimpa kita. Mudah-mudahan kita menjadi suami-suami yang soleh, yang selalu siap siaga kepada istri-istri kita, kepada pasangan hidup kita, siap antar jaga, menemani mereka tarbiyah, menjemputnya kembali. Ya, kalau saya lihat ini justru pada saat 1 hari terakhir sang suami seolah masa bodoh tidak mau menjemput istrinya, ternyata Allah yang menjemput istrinya. Masya Allah, ya. Ketika sang suami merasa lelah menjemput istrinya, ya, berulang-ulang kali SMS-nya masuk dan tidak pernah digubris oleh sang suami, ternyata beliau berinisiatif untuk naik kendaraan angkot. Itu pun masih meminta izin karena memang karena akan diangkut kan pasti akan bertemu dengan banyak orang di dalam, dan dia minta izin karena memang suaminya betul-betul tidak bisa menjemputnya. Qadarullah, sebelum dia naik angkot ternyata dijemput oleh Allah. Dan luar biasanya, sebelum beliau meninggal, sempat mengingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar bahwa tolong jangan buka pakaian syar'i saya sampai ada keluarga yang menjemput. Ini Masya Allah banget. Baik teman-teman, luar biasa. Mudah-mudahan akan ada lagi Maryam yang lain yang bahkan mungkin lebih dari Maryam. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih nih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan kisah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di-share. Saya save, saya tidak banyak komentar karena ini sudah kisah yang lama. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat aja buat kita semua. Selamat beristirahat buat teman-teman semua yang mau istirahat keperluan sementara. Semoga Allah meminjamkan kembali usianya untuk kita semua di hari esok. Dan mudah-mudahan istirahat kita di hari ini bisa memulihkan kembali tenaga kita agar bisa maksimal beribadah di hari esok, bisa beraktivitas lagi dengan aktivitas terbaik dalam rangka menafkahi keluarga, istri dan anak-anak. Dan yang tentunya berharap bahwa pokoknya besok insya Allah kalau dipinjamkan lagi umur oleh Allah, mudah-mudahan semua sehat ya. Selamat beristirahat. Insya Allah kita bersua kembali dengan kisah yang berbeda dan kisah yang lain. Untuk Anda yang mau kirimkan kisah, silakan ke email saya satrioherlambang107.9fm@gmail.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.